Mohon izin Bapak Ibu, apakah sudah tampil? Sudah, Mas, sudah. Sudah. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya ya di mata pelajaran informatika. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Monggo salah satu atau ketua kelas mungkin Pak Ridodio, Mas Ridodio untuk memimpin berdoa. Siap Bapak, mohon izin untuk memimpin doa untuk teman-teman. Baik teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing agar nanti dalam pembelajaran di mapel informatika ini bersama Pak Ahmad Soleh bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup? Sudah Pak Ahmad Soleh? Ya, terima kasih sekali Mas Rido. Baik, anak-anakku, pada pagi hari ini kayaknya lebih afdal kalau saya presensi dulu ya, biar saya tahu kondisi kalian seperti apa, apakah ada yang sakit atau ada yang kurang semangat dan lain sebagainya. Yang pertama saya absen Mas Rido Dio. Hadir Bapak. Hadir ya, ketua kelas ya, oke. Berikutnya Mas Novian Hana. Hadir Pak. Oke. Mbak Okta. Hadir Bapak. Mas Widodo. Hadir Bapak. Mbak Busniati. Hadir Pak. Oke. Mbak Nanin. Saya Nanin. Pak, hadir. Ya. Mbak Indah Dwi Pratiwi. Hadir Pak. Oke. Mas Eri Rizky. Hadir Pak. Mas Eri sudah on cam belum ya itu? Sudah Pak. Oh, sudah. Oh, jaringan saya yang agak melek ini. Ya, Mas Cahyo. Mas Cahyo. Cahyo lagi sakit Pak, itu suaranya hilang. Oh, lagi sakit. Oh iya, itu yang di. Iya. Oh iya. Mas Cahyo sambil on cam ya. Dahniar. Tuh Dahniar. Dahniar Oh, juga ada ya di sakit sini ya? Pak. Iya. Oh, Dahniar sakit. Dari kemarin Sakit, Pak. Iya. Oh iya. Mas Muhammad Rasid. Hadir Pak. Oke, hadir. Kok tak tulis sakit? Maaf, salah ketik. Hadir. Baik. Hadir semua kecuali Mas Cahyo sama Mbak Dania. Baik, anak-anak, karena di cuaca yang sekarang ini ya kadang hujan, kadang panas, itu memang rawan sekali terserang penyakit. Makanya mari kita saling menjaga diri. Diri kita yang bisa menjaga itu ya cuma diri kita sendiri. Nah, mudah-mudahan ini tak doakan yang sakit-sakit ini, tak doakan segera sembuh. Yang sakit pilek ya mudah-mudahan hilang pileknya. Yang sakit mumet mudah-mudahan hilang mumetnya. Yang sakit kepala mudah-mudahan segera sembuh. Begitu. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai aplikasi Microsoft Office, lanjutan dari pertemuan yang berikutnya, yang sebelumnya ya. Pertemuan yang sebelumnya itu kan tentang aplikasi pengolah angka ya. Ya, Mas Cahyo, betul. Oh, Mas Cahyo sakit. Mbak Indah, betul ya? Ya Pak, betul. Ya. Nah, dari yang minggu lalu kita pelajari itu, nanti di sini akan kita lanjutkan untuk kita integrasikan ke dalam aplikasi presentasi. Nah, untuk pada pagi hari ini, capaian pembelajarannya adalah
kita dapat memanfaatkan berbagai aplikasi secara bersamaan dan optimal untuk berkomunikasi serta mahir menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran. Nah, sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, kenapa kok kita mempelajari ini? Kenapa kok kita harus mempelajari integrasi aplikasi pengolah angka dengan aplikasi presentasi? Itu adalah yang pertama, melalui penggalian informasi, latihan dan praktik, nanti peserta didik diharapkan mampu melakukan integrasi antara aplikasi perkantoran, yaitu aplikasi pengolah angka dan presentasi dengan baik. Selanjutnya, peserta didik diharapkan mampu menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran dengan baik. Fitur lanjutnya apa? Nanti akan saya sampaikan lebih dalam. Terus tujuan yang berikutnya adalah peserta didik diharapkan mampu menyajikan konten aplikasi dalam berbagai representasi yang mudah untuk dianalisis dengan baik dan rapi. Jadi kalau yang minggu lalu kita hanya menyajikan data dalam bentuk tabel saja, nah diharapkan nanti setelah mempelajari materi ini, kalian semua bisa menyajikan data dengan bentuk yang lain. Seperti itu. Terus ini kok kayaknya pada nggak semangat ini ya? Ayo, kok pada nggak semangat? Kenapa ini? Pagi-pagi udah Belum semangat. sarapan, Pak. Aduh, malah belum sarapan. Masih ngantuk, Pak. Oh, Pak. agak flu. Gimana Yes. itu? Gini aja, kita biar sama-sama semangat ya, semangat kita bisa berkobar lagi. Yuk kita mari sama-sama mengobarkan semangat, membakar semangat kita dengan menyanyikan lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Tapi saya minta tolong menyanyikannya jangan sambil lemes-lemes Garuda Pancasila, jangan, harus semangat menggunakan kepalan tangan Garuda Pancasila gitu ya, bisa ya? Iya, Pak. Ya, silakan semuanya on cam, silakan semuanya unmute. Yuk kita menari bersama-sama, menyanyi bersama-sama. Ya, terima kasih sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Semangat kita sudah terbakar untuk menghadapi pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, saya punya motivasi nih untuk pagi ini. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Jadi begitu ya, kita itu bisa belajar dari hidup. Kita belajar dari manapun yang ada di dunia ini. Oke, baik anak-anak, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan anak-anak semua keluarkan HP-nya, silahkan di scan QR code yang saya berikan ini, yang saya tampilkan ini. Di situ ada soal pretest. Ya, silahkan dikerjakan sebisanya, dah nggak usah Google, nggak usah tanya-tanya yang lain, pokoknya sebisanya, semampu kalian saja. Tak kasih waktu 2 menit ya, silahkan. Oke, cukup, sudah selesai semua, nggih? Sudah, Pak. Oke, ya kita lanjut ke pembelajaran. Coba, masih ingatkah dengan gambar ini? Bu, malah Bu, anak-anak ya. Mbak Nanin, masih ingat dengan gambar yang saya tampilkan ini? Lupa, Pak. Wah, waduh, minggu lalu kenapa ini? Minggu lalu di mana, mengerjakan enggak? Kan banyak PR, Pak. Jadinya lupa. Tuh, nah harusnya dipersiapkan dulu sebelum menghadapi pembelajaran di Mapel ini, di hari ini, harusnya dibuka-buka dulu bukunya. Mas Cahyo, masih ingat pembelajaran ini? Enggak, Pak, tapi mohon maaf, Pak Serak. Oh iya, Kak Serak. Ketua kelas juga, nah, ketua kelas harusnya siap ini, harusnya ingat ini. Siap, Rido, Bapak. masih ingat ya? Masih, Bapak. Masih ingat. Tentang pembuatan grafik, Bapak. Chart kolom itu. Ya. 3D. Iya, Siap. betul sekali, pembuatan grafik. Ya. Nah, hari ini kita akan masih menggunakan grafik yang kita buat pada minggu lalu itu.
Grafik ini akan kita integrasikan ke Microsoft Office dalam bentuk presentasi, yaitu Microsoft Office PowerPoint. Nah, jadi Microsoft Office sendiri itu kan untuk aplikasi perkantoran yang biasanya digunakan itu ada 3. Yang paling sering digunakan itu ada 3. Yang pertama adalah Microsoft Word, yaitu pengolah kata yang ada pertemuan yang pertama kali kita ajarkan. Yang kedua adalah Microsoft PowerPoint yang mau kita pelajari hari ini, dan Microsoft Excel yang sudah kita pelajari minggu lalu. Begitu. Nah, selanjutnya karena kita akan mempelajari integrasi aplikasi Office, nah, maka kita harus tahu dulu apa sebenarnya integrasi itu. Integrasi di sini disebutkan adalah saling keterkaitan antar subsistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas menuju atau diambil oleh satu arah yang lebih sistem yang lain. Dan integrasi ini bertujuan untuk menggabungkan aplikasi lain dalam satu aplikasi. Menggabungkan, contohnya tadi menggabungkan grafik dari Microsoft Excel nanti digabungkan ke Microsoft PowerPoint. Terus selanjutnya Microsoft PowerPoint, fungsinya untuk apa? Kenapa kok ada Microsoft PowerPoint? Yang pertama adalah sebagai sarana untuk mempermudah melakukan sebuah presentasi seperti yang sedang Bapak lakukan saat ini. Ini Bapak menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Selanjutnya membuat materi presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat gawai. Jadi kalau di zaman yang sekarang kan yang namanya Microsoft Office itu tidak hanya bisa dibuka di komputer saja, tapi saya yakin di HP-HP kalian juga sudah bisa dibuka. Nah, selanjutnya kira-kira bagaimana cara membuat presentasi yang baik? Cara membuat presentasi agar enak dilihat, terus tidak membosankan. Yang pertama adalah silahkan pilih jenis huruf atau font yang tidak mengganggu mata. Artinya fontnya itu jangan yang kayak Latin terus miring-miring dan lain sebagainya. Usahakan yang langsung jelas terlihat. Yang kedua adalah gunakan variasi warna, gambar, foto animasi atau video. Namun perlu diperhatikan terkait dengan penggunaan warna ini harus benar-benar diperhatikan. Ketika background-nya itu warnanya terang, maka jangan sekali-sekali gunakan variasi warna font yang terang juga. Karena apa? Karena apa coba? Ada yang tahu? Mas Widodo? Ya Pak, mungkin karena kalau terang semua susah dibaca mungkin. Betul. Kalau terang semua jadi nggak bisa dibaca. Jadi nanti kayak goib gitu, malah serem jadinya. Yang ketiga, area tampilan frame yang ditulis jangan melebihi ukuran 16 x 20 cm. Terus usahakan dalam satu slide atau frame tidak memuat lebih dari 18 baris teks. Jangan dibuat teks naskah yang panjang-panjang. Nanti dia akan membingungkan, akan membuat pusing orang yang baca. Nanti malah yang baca bukannya memperhatikan, tapi dia malah memperhatikan HP seperti yang sedang dilakukan siapa itu Okta. Nah, itu. Fokus ke presentasi dulu ya, Okta. Iya Bapak, maaf Bapak. Ya, kita lanjutkan. Masih di tips pembuatan presentasi. Dalam satu frame, usahakan hanya berisi satu topik atau subtopik pembahasan. Jangan banyak-banyak. Terus kemudian beri judul pada setiap frame atau tampilan seperti ini. Tips pembuatan presentasi. Selanjutnya menerapkan konsep computational thinking. Terus perhatikan komposisi warna seperti yang tadi saya sampaikan. Terus selanjutnya gunakan background yang simpel-simpel saja. Jangan gunakan background yang banyak warna. Contohnya background bawah laut, ada hiunya, terus ada SpongeBob-nya, ada Patrick-nya. Nanti yang lihat presentasi kita bukannya memperhatikan isinya, tapi malah fokus ke gambarnya. Gitu. Terus lanjut. Nah, selain kita memperhatikan background, font,
terus font color dan lain sebagainya, kita juga harus memperhatikan template-nya. Template itu apa? Template itu ini, desainnya ini. Desain untuk presentasi kita. Gunakan presentasi yang layak, yang baik. Contoh kriteria template yang baik itu seperti apa? Yang pertama, layout-nya baik. Terus tema dan template-nya sesuai. Terus kreatif, paduan font yang senada dengan warna template. Terus warna yang harmonis. Dan template-nya memberi ruang yang luas. Jangan terlalu banyak gambar, jangan terlalu banyak kata-kata. Gitu. Terus selain template, ini juga ada yang namanya slide. Slide itu adalah bagian-bagian dari presentasi. Per halaman-halamannya itu. Nah, slide ini juga punya kriteria. Slide yang baik itu seperti apa? Slide yang baik itu yang pertama, slide-nya satu slide itu berisi satu pesan saja. Satu pesan saja. Dalam satu halaman ini berisi satu pesan saja. Terus juga sederhana, mudah digunakan, teksnya ringkas, dan nanti diperkuat penjelasannya oleh pemateri. Bukan mengulang pesannya, bukan membacakan materi yang ada pada slide. Gitu. Ya, Widodo jangan ngantuk. Iya Pak, kurang tidur tadi malam. Terus, jangan begadang terus malah mabar. Ya, lanjut. Nah, sekarang bagaimana membuat presentasi di PowerPoint yang baik? Bagaimana cara membuat presentasi di aplikasi PowerPoint? Nah, sebelumnya, coba ada yang sudah pernah membuat presentasi menggunakan PowerPoint? Coba. Sudah pernah, Pak. Sudah, ini sudah. Ada yang belum sama sekali? Belum, Bapak. Belum. Kusmiati. Oh iya ya. Nah, kalau yang sudah ini nanti tinggal mempertajam saja, memperjelas saja. Nah, untuk yang belum, perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Nanti kalau kalian sudah membuka LKPD yang saya kirimkan pada awal pertemuan tadi, di situ ada tugas untuk membuat slide presentasi. Artinya, yang belum pernah membuka ini harus benar-benar memperhatikan biar nanti tidak tidak bingung. Karena ya mohon maaf, kan untuk pembelajaran daring kalian kan nggak deket sama teman-temannya ya. Kalau di sekolahan mungkin bisa langsung ini saya bingung di bagian ini, gimana caranya untuk menambah slide dan sebagainya, itu bisa tanya. Nah, ketika daring seperti ini kalian kan di rumah sendiri-sendiri, nggak ada kan ini yang satu rumah antara satu siswa dengan siswa yang lain. Nggak ada, Bapak. Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Ada yang saudara kembar ya? Pak. Oh, tetangganya Cahyo, dekat. Iya Pak, samping rumah Pak. Oh, samping rumah ya. Nah, itu mungkin nanti bisa kerjasama. Terus dibantu juga Cahyo itu dikasih obat biar cepat sembuh itu batuknya. Nah, untuk membuat presentasi di PowerPoint yang baik, yang pertama adalah buka PowerPoint. Jangan buka yang lain. Jangan buka web WhatsApp. Nanti nggak jadi-jadi malahan. Terus yang kedua, di panel kiri pilih new atau baru. Terus selanjutnya pilih salah satu opsi, apakah mau menggunakan template presentasi yang kosong atau yang sudah ada. Begitu. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil membuat file presentasi, selanjutnya kita akan menambahkan slide. Slide itu ini. Slide itu yang nomor 2 ini ya. Misalnya tadi kan kita sudah membuat yang nomor 1. Nah, sekarang kita akan menambahkan slide yang kedua, halaman yang kedua. Caranya adalah pada gambar mini di panel kiri ini, pilih slide yang diinginkan untuk diikuti slide yang baru. Terus di tab beranda, di bagian slide, pilih slide baru, ini juga sama. Terus yang ketiga, bisa dilakukan juga di bagian slide, pilih tata letak, layout. Lalu pilih tata letak yang Anda inginkan. Lanjut. Nah, setelah menambahkan, sudah membuat file presentasi, sudah menambahkan slide, sudah. Nah, sekarang gimana caranya menambahkan gambar, menambahkan bentuk, dan lainnya. Atau contoh, menambahkan grafik yang sudah ada kemarin. Caranya gimana? Yang pertama adalah buka tab sisipkan. Terus yang kedua, untuk menambahkan gambar, ini bisa kalian cari di bagian gambar, pilih
gambar. Dan selanjutnya pilih disisipkan. Nanti cari gambar yang diinginkan, terus tinggal di oke saja. Gitu. Nah, ini saya punya video ini. Punya video, mari kita saksikan sama-sama. Sebenarnya ini tuh video tentang apa? Oh, sebelumnya mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita melanjutkan menyaksikan video ini. Bapak mau tanya, Bapak. Oh iya, Okta, Mbak Okta, kenapa? Kan tadi sudah menambahkan slide, sudah bagaimana caranya menyisipkan gambar. Kalau untuk menghapus slide-nya bagaimana, Bapak? Oh iya. Nah, untuk menghapus slide itu bisa kita klik kanan. Sebentar, saya kembalikan dulu ya. Nah, di sini untuk menghapus slide ini kita bisa klik kanan di slide yang kita ingin hapus. Terus kita delete slide. Itu nanti akan otomatis terhapus. Atau kita juga bisa menggunakan tombol yang ada di keyboard. Caranya adalah kita pilih slide yang kita ingin hapus, terus langsung saja kita tekan tombol apa untuk menghapus, anak-anak? Delete, Pak. Delete, Bapak. Delete itu. Begitu, Mbak Okta. Iya, Ada lagi? Bapak. Ya, nanti saya coba, Bapak ya. Terima kasih, Bapak. Oke, ya. Lanjut ya, kita lanjut untuk menyaksikan video yang berikut ini. Kira-kira tentang apa? Perhatikan baik-baik ya. Baik, Pak. Oke. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan setelah melihat video tersebut? Tadi ada yang tidak menyaksikan videonya. Ayo, kayaknya ada ini yang tidak menyaksikan video yang saya tampilkan itu. Sekarang apa yang akan kita lakukan setelah melihat video tersebut? Buat presentasi, Pak. Iya. Nanti tujuannya adalah membuat presentasi. Yang pertama, ini yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah silahkan buka file Microsoft Excel yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Yang pembuatan grafik itu, yang tadi Ketua kelas sampaikan, Mas Rido. Silahkan pada pertemuan minggu lalu itu dibuka file Excel-nya. Terus selanjutnya, bukalah aplikasi Microsoft PowerPoint dan buatlah beberapa slide presentasi. Slide presentasi untuk membuat kan tadi sudah saya sampaikan ya. Makanya tadi saya sampaikan kalau nggak memperhatikan, apalagi yang belum pernah sama sekali membuat slide presentasi pasti bingung. Nah, setelah tahap yang kedua, setelah membuka file PowerPoint, aplikasi PowerPoint maksud saya, yang ketiga adalah silahkan sisipkan grafik yang dibuat di Microsoft Excel ke dalam slide presentasi. Itu paham ya? Paham, Bapak. Oke, silahkan dibuka LKPD yang sudah saya kirimkan. Di situ di LKPD yang pertama 1.1 itu ada tugas. Tugasnya apa? Yang tadi saya sampaikan, untuk membuka Excel, menyisipkan grafik dan lain sebagainya. Silahkan dibuka. Ya, sudah ya? Oke. Oke, kalau sudah dibuka, untuk yang LK 1.1 ini, integrasi PowerPoint dengan Excel, membuat tabelnya dulu. Ini harusnya sudah dilakukan minggu lalu. Nah, pertanyaan saya, adakah yang belum mengerjakan sampai tabel ini? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, sudah semua ya? Oke, baik. Kalau sudah semua, lanjut kita ke LK yang 1.2. Yaitu integrasi PowerPoint dengan Microsoft Excel tentang pembuatan grafik. Nah, file yang sudah dibuat kemarin akan menjadi seperti ini, harusnya seperti ini, seperti yang tadi disampaikan ketua kelas. File ini akan kita gunakan pada pertemuan berikutnya.
Nah, untuk LK1.2 ini apakah ada yang belum mengerjakan atau sudah semua? Sudah, Pak. Oke, sudah semua ya. Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke LK1.3, yaitu pembuatan video dengan PowerPoint. Nah, silahkan dibuka LK1.3-nya, silahkan dibuka, silahkan dikerjakan. Di situ sudah ada cara-cara mengerjakan LK1.3. Ada langkah kerjanya. Silahkan dikerjakan ya. Saya kasih waktu berapa ini? 15 menit mungkin ya. 15 menit. Silahkan dikerjakan mulai sekarang. Nanti saya pilih secara acak mungkin. Atau kalau ada yang sudah siap menampilkan, nanti bisa langsung ditampilkan. Ya, silahkan dikerjakan. Baik, Pak. Oke, sudah semua ya? Sudah, Pak. Ya, Sudah, sudah semua. Pak. Oke, selanjutnya mari kita tunjukkan hasil kerja kelompok kita. Pembagian kelompok itu sudah ada di LK masing-masing ya. Itu Nanin sama siapa, Rido sama siapa, dan lain sebagainya. Ada ya? Ada. Oke, ya. Silahkan yang sudah selesai siapa ini yang mau menunjukkan hasil kerja kelompoknya? Saya, Pak. Siapa ini? Cahyo ya? Oh iya, silahkan ditampilkan sebentar. Saya stop share dulu. Stop share. Ya, silahkan. Mohon maaf, Pak, ini untuk suara saya agak serak, jadi nanti saya presentasikan. Oh ya, nggak apa-apa. Tampilkan dulu saja hasilnya. Gimana, Mas Cahyo, sudah? Sebentar, Pak. Oh ya. Yang lain ada yang sudah jadi? Atau Sudah tampil, Bapak? belum? Sebentar. Oh, proses ya, sudah. Oke. Ini hasil saya, Pak. Oh iya ya. Ada judulnya, terus ada tabel penjualan, dan ada grafiknya juga. Oh, grafiknya yang dibuat di minggu lalu itu ya? Iya, Pak. Oke. Terus untuk yang LK1.3-nya sudah jadi belum? Bentar, Pak. Judulnya. Oke. Tadi ada kendala nggak, Mas Cahyo, ketika mengerjakan? Tidak, Pak. Hanya mungkin kurang sehat karena suaranya agak serak ini, Pak. Kurang sehat. Oh iya. Oh, kebetulan pas sekali ya satu kelompoknya dengan Rashid ya. Iya, Pak. Dekat rumah, Pak. Oh iya, ini tadi harusnya Rashid saja ini yang menampilkan ya. Oke, ini untuk hasil LK1.3-nya ya? Iya, Pak. Ya, coba boleh di play. Jadi atau tidak? Ya, oke. Jadi ya, sudah sampai videonya berarti nggih yang 1.3 ya? Iya, udah otomatis udah jadi file MP4. Oke. Terima kasih, bagus sekali, tepuk tangan semuanya untuk Mas Cahyo sama Mas Rashid ini, bagus sekali berhasil mengerjakan LK1.3 dengan tidak ada kendala. Nah, untuk berikutnya ada yang sudah jadi atau belum ini? Coba saya pingin siapa ini? Mas Widodo. Ya, Pak. Nah, coba ditampilkan hasilnya. Waduh. Mohon maaf, belum selesai, tak tampilkan apa adanya dulu, sih. Belum selesai. Oh ya, ya udah, nggak apa-apa, ditampilkan apa adanya dulu. Coba tak lihat, biar teman-teman juga lihat. Sudah muncul, Pak. Lagi proses.
Oh ya, sudah. Oke. Mohon maaf Pak, belum selesai, baru sampai ini toh. Oh, baru sampai ini. Iya, Oh, yang 1.3-nya belum? belum Pak, mohon Wah. maaf. Nah ini contoh yang mungkin minggu lalu nggak mengerjakan Excel ya? Iya Pak. Oh lah ya, nggak apa-apa. Jangan diulangi ya. Oke Pak. Jangan diulangi. Besok kerjakan tugas tepat waktu. Oke, siap Pak. Ya, nggak apa-apa. Dah, terima kasih. Ini untuk LK 1.2. Oke, tepuk tangan untuk kedua teman kita yang sudah menampilkan hasil kerjanya. Bagus sekali, walaupun ada yang belum jadi ya. Nggak apa-apa. Saya lanjutkan. Ini saya share screen dulu. Ya. Oke, nah setelah tadi menampilkan hasil, setelah kita mempelajari dari pertemuan yang pertama dari Microsoft Excel, kemudian dilanjutkan pertemuan yang ini yang terkait dengan apa namanya integrasi Excel dengan PowerPoint. Nah ini kita bisa ambil kesimpulan. Kira-kira apa kesimpulannya anak-anak? Nih, coba yang pertama. Ya, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah penyajian data dengan menggunakan grafik menjadi lebih menarik dan mudah dipahami daripada menggunakan tabel toh. Seperti tadi yang terakhir disampaikan oleh Mas Widodo, itu udah lebih baik, udah ada grafiknya. Itu. Terus nanti kalau misalnya ada yang misalnya LK 1.2 saja belum mengerjakan, nah itu kebangetan. Silakan langsung disusulkan, langsung dikerjakan. Terus kesimpulan yang kedua, slide presentasi yang baik adalah slide dengan isi sederhana namun menarik untuk dibaca, seperti tadi yang ditampilkan Cahyo sama Rasid, hasil kerja kelompoknya mereka. Itu sudah baik sekali, simpel sekali, hanya menampilkan tabel dan menampilkan grafiknya saja. Terus kesimpulan yang ketiga, ini Microsoft Office PowerPoint dapat mengubah slide presentasi menjadi video, sehingga kita dapat melihat data yang disajikan hanya dengan sekali sentuh. Begitu. Oh, sebelum mengerjakan post test, ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak dari pertemuan kita kali ini? Sudah Bapak. Sudah? Cukup, Tidak ada, Pak. Cukup ya? Oke ya, kalau dirasa sudah cukup, nah silakan seperti biasa, silakan kalian scan QR code ini. Ini adalah post test. Post test silakan dikerjakan sebaik mungkin. Nanti bisa kalian bandingkan antara pretest tadi dengan post test. Bagaimana kemampuan saya antara sebelum mempelajari materi hari ini dengan sesudah mempelajari materi pada hari ini. Silakan di scan ya. Silakan di-scan, dikerjakan. Saya kasih waktu 2 menit saja. Oke, sudah ya? Sudah. Ya. Kalau sudah, nah ternyata ini sudah sampai di ujung pertemuan. Terima kasih sekali atas perhatian anak-anak semua, Anda semua. Terima kasih juga, terima kasih sekali untuk anak-anak yang tadi sudah mengerjakan LK dengan baik. Terus untuk yang belum silahkan saya kasih waktu untuk mengerjakan. Tadi yang belum menampilkan juga silahkan saya kasih untuk mengerjakan dan nanti langsung dikirimkan di link yang saya bagikan di grup WA. Begitu ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan pindah elemen. Nah, untuk hari ini kan elemennya masih TIK ya. Nah, besok pertemuan minggu depan maksud saya, kita akan pindah elemennya sudah ke sistem komputer. Kita akan mempelajari terkait dengan komputer, baik itu hardware-nya, software-nya, ataupun penggunanya. Begitu ya. Oke, sekali lagi sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu, atau sudah cukup? Cukup Bapak. Sudah cukup, Pak. Cukup Pak. Kalau sudah cukup, karena tadi di awal kita awali dengan berdoa, nah, untuk di akhir juga lebih afdol kita awali dengan berdoa. Yuk, Ketua kelas Mas Rido dipimpin untuk berdoa. Siap Bapak, mohon izin memimpin doa.
Baik teman-teman, mari sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Sudah Bapak? Baik, terima kasih Mas Ridho, Ketua Kelas, dan terima kasih juga kepada anak-anak semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.